Halo, semoga nggak salah fokus ya sama muka. Jadi ini kemarin habis treatment, jadi habis perawatan microneedling. Tujuannya buat supaya bersihin pori-pori, bantu ngecilin pori-pori, terus juga bikin produksi kolagen di kulit makin banyak, kurang lebih kayak gitu. Tapi kita skip soal perawatan kulitnya. Kita mau aku gara-gara kemarin treatment jadi kepikiran untuk ngebahas satu hal ini yang menarik. Jadi kita itu harus lewatin proses untuk dapetin hal yang lebih bagus. Dalam arti kayak gini. Aku lakuin treatment, aku melakukan perawatan, jadi sebelumnya memang pori-pori besar, ada bekas jerawat bopeng dan segala macam. Harus lakuin treatment di microneedling, rasanya sakit, merah-merah, perih dulu, terus rasa sekarang mukanya bonyok banget. Tapi habis itu nanti hasilnya pasti akan lebih baik kulitnya, karena kulitnya lebih muda, terus pori-pori akan lebih kecil, produksi kolagennya lebih banyak, kurang lebih seperti itu analogi. Jadi yang aku dapetin adalah, yang aku pelajarin adalah ketika kita lewatin satu masalah atau lewatin proses, ya pasti akan ngerasa sakit dulu. Dari Richard yang lama, sakit dulu di treatment, nanti hasilnya jadi Richard yang baru gitu. Atau mungkin kamu juga akan ngalamin hal yang sama. Kamu ngerasain dulu tuh rasa sakit selama proses, tapi nanti setelah prosesnya selesai, kamu akan jadi orang yang lebih baik, malah lebih bagus juga gitu. Nah, itu menurut aku rumus sih. Jadi ketika kita menghadapi masalah, pasti itu adalah satu proses yang membuat kita jadi lebih baik gitu. Sama sih kayak contoh analoginya adalah emas. Ketika emas diambil dari tambang, untuk jadi emas murni kan dia akan dipanasin dulu, akan dimasak dulu tuh, dipanasin benar-benar panas yang panasnya tinggi banget. Jadi setelah itu baru jadi emas murni, emas yang mahal gitu loh. Menurut aku itu salah satu analogi yang cukup bagus ya ketika kita lagi menghadapi masalah. Ya udah, berarti kita jalanin aja dulu. Kita belajar dulu aja di dalam proses itu. Karena ujungnya pasti akan jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Mungkin menurut aku saranin adalah fokus pada hasil akhirnya gitu. Karena kan kita nggak bisa kita nggak bisa mengontrol nih, seperti yang kita udah bahas ya, ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol masalah datang kapan ke kita. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah ini, ya udah, kita responnya adalah fokus. Oh, ketika masalah datang berarti aku harus belajar sesuatu dalam proses ini, yang nanti ujungnya aku akan menghadapi sesuatu yang lebih baik. Aku akan menjadi sesuatu karakter yang lebih baik. Jadi fokus sama, oke, ini ada proses pembelajaran dan akan membuat aku menjadi karakter yang lebih baik gitu. Itu sih. Jadi fokus sama hasilnya aja gitu. Fokus sama hasil akhirnya yang membuat kita jadi lebih baik. Menurut aku itu dibandingin. Soalnya gini kan, kalau kita bandingin, kita mikirnya cuman fokus sama masalahnya, ya nggak kelar-kelar juga masalahnya, ya kan? Maksudnya kita nggak bisa apa-apain masalahnya kadang. Ya udah, kita bisa jalanin satu langkah demi satu langkah demi satu langkah untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses satu langkah itu kita akan belajar banyak sih menurut aku. Hmm, ya contoh lah kayak ini, treatment ini gitu yang aku dapat ketika kemarin, kepikiran aja sih. Dalam treatment ini ya kita punya masalah, aku punya masalah, ada bekas jerawat popeng. Berarti cara penyelesaiannya adalah, oke, kita harus pakai skincare nggak bisa. Mau kamu mesti treatment. Treatment memang nggak akan 100%, tapi seenggaknya akan lebih baik. Treatment sakit rasanya, merah-merah dulu, bonyok dulu kayak gini, yang bikin kamu jadi salah fokus. Tapi habis itu setelah setelah treatmentnya selesai, treatmentnya sembuh, pemulihan kulitnya sudah kembali, kulitnya akan jadi lebih baik gitu. Berarti si kulitnya itu dirusak dulu supaya jadi kulit yang lebih baik. Begitu juga kita. Ya, jadi kita diproses dulu, sakit rasanya, tapi karakternya akan jadi karakter yang lebih baik gitu. Itu sih. Terus juga kalau misalnya menurut aku, selama proses kamu dikasih, selama hidup kamu dikasih proses, itu artinya kamu bisa ngelewatin itu gitu loh. Kadang-kadang emang kita nggak punya jawabannya sekarang sih. Ketika kita lagi ngalamin proses, kita nggak pernah tahu kenapa ya ini terjadi gitu. Tapi menurut aku fokusnya adalah ketika kita lagi ngadepin proses, fokusnya adalah
Oke, apa yang harus aku belajar di proses ini gitu. Itu sih tujuannya sih. Maksudnya itu jadi fokusnya sih. Ketika kita udah fokusnya, kita udah tahu fokusnya apa, mungkin akan lebih gampang untuk memandang masalah. Nggak gampang juga sih, terdengar klise sekali, tapi lebih apa ya, lebih lebih menerima untuk menghadapi masalah itu gitu. Dan di samping itu ya yakinlah kalau misalnya selama kita menghadapi masalah, kita dituntun sama yang maha kuasa, kasarnya gitu. Ya dikasih proses berarti artinya kita diizinkan proses itu terjadi di kita. Artinya maha kuasa pun juga tahu kalau misalnya kita pasti bisa lewatin ini gitu. Menurut aku itu prinsip-prinsip yang harus dipegang aja sih. Eh karena kasarnya lewatin proses itu pasti nggak akan gampang, nggak akan ketemu kenapanya sekarang, nggak akan ketemu kenapa gue harus lewatin ini sekarang, nggak akan ketemu ketika lagi berproses. Tapi mungkin ketika lagi berproses, berpandanganlah, berfokuslah pada apa yang harus aku pelajarin di proses ini. Tapi nanti setelah kamu lewatin prosesnya, kamu akan tahu sih, menurut aku akan tahu kenapa kamu harus lewatin ini semua gitu. Itu sih sedikit yang mau disampaikan di video kali ini. Memang gak terlalu banyak mungkin ya, karena kepikirannya cuma itu. Ya mungkin sharing sedikit kalau misalnya waktu itu aku tidak keluar dari kantor, tidak berproses, aku tidak akan berusaha untuk baca buku, belajar bikin konten yang harusnya kita yang mengeluarkan tenaga lebih, yang rasanya nggak enak juga baca buku. Aku juga nggak suka, tapi setelah itu akan jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih punya wawasan, orang yang lebih punya literasi bagus gitu. Itu sih. Kalau nggak ngelewatin proses papaku meninggal, aku nggak tahu tuh rasanya eh, manajemen, nggak tahu caranya gimana mengatur keuangan dengan baik secara kompleks gitu. Menurut aku itu sih. Jadi memang pada saat itu ya aku bertanya-tanya pasti kayak kenapa papa diambil? Kayaknya belum kuat gitu. Tapi setelah lewatin proses, iya. Kalau nggak, saya akan jadi orang yang manja terus, yang akan apa ya, bersandar sama dia terus, sama orang tua terus. Tapi ketika papa diambil, ya tahu jadinya kayak sekarang harus lebih dewasa dalam berpikir. Harus bisa, dan ketika itu lewat, toh lewat-lewat aja semua sekarang gitu. Itu sih. Mungkin itu sharing pengalaman sedikit aja yang mungkin bisa jadi pembelajaran dan semoga bisa menguatkan gitu sih. Itu aja sih kayaknya. Hmm, Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada yang mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu aja sih. Terima kasih.